Di sebuah sudut dunia yang terlupakan, berdirilah Desa Harapan. Tapi harapannya tertutup oleh tumpukan sampah yang tak pernah berhenti berdatangan. Jalan-jalan tanah kini berubah jadi lautan plastik dan kertas yang berterbangan di tiup angin. Langit pun tampak murung, seolah menangisi nasib desa kecil ini. Air sungai yang dulu jernih, kini berubah jadi kubangan sampah dan bau tak sedap. Anak-anak yang seharusnya bermain bebas hanya bisa menutup hidung dan menjauh. Bahkan boneka-boneka yang hanyut pun tak lagi tersenyum. Namun, di balik kekacauan itu, ada tangan-tangan yang tak menyerah. Warga desa, dengan sekop kayu dan semangat sisa, terus berusaha membersihkan sisa-sisa harapan. Lihat, seorang ibu menyeka peluhnya, lelah tapi tak pernah menyerah. Apa nama itu? Desa Harapan. Kini hampir tak terlihat di balik tumpukan sampah. Namun, siapa sangka, di tempat yang tampak hancur seperti ini, sebuah petualangan besar akan segera dimulai. Tak jauh dari tumpukan sampah itu, tinggal seorang anak perempuan bernama Syafa. Di kamarnya yang penuh warna dan penuh barang-barang bekas, Syafa bukan sekadar bermain, ia sedang menciptakan sesuatu. Dan, klik, lihat! Sebuah alat mungil buatan tangannya menyala dengan cahaya biru lembut. Mata Syafa membesar, senyumnya mengembang. Untuknya, setiap bunyi, ting, adalah awal dari penemuan besar. Namun, di balik keceriaannya, Syafa tahu ada yang salah. Dari jendela kecil kamarnya, ia menyaksikan teman-temannya bermain di antara sampah. Bukan taman bunga, tapi tumpukan limbah. Dan saat itu juga, sesuatu tumbuh di dalam hatinya. Syafa berbisik, aku harus melakukan sesuatu. Sebuah janji kecil yang akan mengubah segalanya. Di tengah lapangan desa, tumpukan sampah mulai berbisik. Asap tipis mengepul seperti ingin mengatakan sesuatu. Botol-botol plastik menggembung, dan gelembung aneh muncul dari dalam. Boom! Sebuah ledakan kartun yang heboh pun terjadi. Sampah-sampah melayang seperti konfeti di pesta ulang tahun. Tapi ini bukan pesta. Ini bencana kecil yang lucu dan berbahaya. Warga desa berlarian panik. Anak-anak berteriak. Ada yang jatuh lalu bangun, sambil tertawa takut-takut. Semua mata menatap ke satu arah, ke arah asap yang terus naik. Dan di sudut desa, api kecil mulai muncul di salah satu rumah. Asap menggulung pelan, tidak hitam, tapi cukup untuk membuat semua orang takut. Syafa datang berlari, matanya penuh tekad dan kepedulian. Dengan tangan kecilnya, ia menyelamatkan seorang adik kecil dari asap. Di saat semua takut, dia berani. Dan tiba-tiba, langit desa dipenuhi suara buzz. Sebuah mobil terbang berwarna biru cerah melayang turun. Uap warna pelangi menari dari mesinnya. Semua warga berhenti. Dari pintu mobil muncul seseorang yang berbeda. Rambutnya seperti disambar petir wush. Kacamatanya bundar dan besar. Jas labnya penuh tombol warna-warni yang menyala. Dialah Profesor Tera, dan ia melambai seperti menyapa teman lama. Di balik kerumunan, sepasang mata kecil mengintip penuh rasa ingin tahu. Itu Syafa. Wajahnya bersinar penasaran, seolah dunia baru akan segera terbuka di hadapannya. Di tengah lapangan yang kini mulai bersih, sebuah benda besar berdiri. Tertutup kain ungu mencolok. Ada kabel-kabel warna-warni dan lampu kecil berkedip seperti mau bicara. Warga berkerumun, berbisik penasaran. Apa ya itu? Dan dengan satu gerakan, whoosh! Profesor Tera menarik kainnya. Tara, inilah Ecotrans, sebuah mesin besar berbentuk silinder dengan pipa warna-warni, layar besar dengan wajah tersenyum. Anak-anak bersorak, wah! Profesor Tera mengambil sebuah botol plastik, memasukkannya ke dalam lubang lucu di mesin. Tiba-tiba, ting-ting-ting, mesin menyala, berputar, dan lampu-lampu LED bersinar. Dari dalam mesin perlahan,
balok berwarna oranye cerah mengilap seperti mainan baru. Warga tercengang. Syafa memandang dengan mulut terbuka. Itu dari botol bekas. Anak-anak menyentuh balok itu sambil tertawa riang. Benda itu ringan, lucu, dan kuat. Profesor Tera mengangkat jempol, tersenyum lebar. Dan di langit, matahari bersinar makin cerah, seolah memberi semangat baru untuk Desa Harapan. Sore itu, di sebuah ruangan, Syafa duduk diam, matanya memandangi langit. Tangan kecilnya sibuk menggambar di buku. Di kepalanya, ide-ide berkilau seperti bintang. Gambarnya penuh warna rumah-rumah kecil dari balok daur ulang, mainan berbentuk mobil dari tutup botol, dan taman bermain yang terbuat dari sampah yang diubah jadi harta. Dunia impian yang mulai terasa nyata. Tiba-tiba alat itu menyala dan bergetar. Syafa melompat senang, berteriak kecil, "Yeay!" Ia menatap alatnya dengan mata berbinar. Syafa berdiri di depan papan tulis dengan sketsa mesin daur ulang. Warga dan anak-anak mendengarkan dengan semangat. Wah, seru banget ya petualangan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng Syafa. Jangan lupa ya, teman-teman, tetap jaga alam kita, cintai budaya kita, dan terus belajar hal baru setiap hari. Kalau mau lanjut petualangan lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya bersama cerita Syafa. Dadah teman-teman.